92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Kita boleh kembali bersama-sama saat ini memasuki Minggu Advent yang pertama. Dan saya Mitzi Anggriani boleh menemani Sobat Maestro dimanapun berada. Bagaimana kabarnya Sobat Maestro? Tentu saya berbahagia sekali kalau bisa bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan kita akan kembali menikmati apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita sekalian lewat firman Tuhan. Baiklah, mempersiapkan masa-masa Advent dan juga kita akan memperingati hari Natal di tahun ini. Mari kita akan sama-sama siapkan Mika pasal 5 ayat yang pertama saja. Mika pasal 5 ayat yang pertama. Dan mari sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan bagi kami memasuki hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru. Dan kami menikmati kembali sukacita untuk kami bisa dipersiapkan, menantikan peringatan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kami peringati di dalam Natal. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin. Sebentar kami akan kembali diisi oleh kekuatan firman Tuhan. Beri hikmat bagi kami, Tuhan yang tolong kami, supaya apa yang akan kami dengarkan boleh menjadi berkat, kekuatan buat kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru. Terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Mika pasal 5 ayat yang pertama demikian bunyinya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sobat Maestro, satu ayat ini sering sekali kita dengarkan, kita baca untuk di masa-masa Advent seperti sekarang ini. Nah, Sobat Maestro, apakah pandangan Allah terhadap perayaan Natal yang Allah saksikan setiap tahun di muka bumi ini? Jelas Allah sering kecewa mungkin ya dengan apa yang dilihatnya. Sebab ada perayaan Natal di mana orang hanya berpikir tentang makanan, tentang minuman, ya, tentang seragam panitia, tentang games atau door prize ya, dan banyak lagi. Ada perayaan lain di mana tradisi diutamakan sampai arti Natal dilupakan sama sekali. Dan di dalam dunia materialis, kelihatannya juga banyak orang hanya mengutamakan penukaran hadiah-hadiah pada waktu Natal tanpa berpikir tentang makna yang sebenarnya dari perayaan itu sendiri. Sobat Maestro, bagaimana di antara anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya kita sekalian? Apakah Allah puas dengan cara kita memperingati hari Natal? Jelas kita mengerti lebih banyak daripada mayoritas orang yang sekedar ikut saja untuk merayakan dan meramaikan Natal. Tetapi Sobat Maestro, apakah perayaan kita juga seperti yang seharusnya? Kalau Allah keberatan dengan perayaan Natal kita, mungkin itu karena kita hanya merayakan satu kali kedatangan Tuhan Yesus, bukan 3 kali sekaligus. Kita memang mengingat untuk merayakan kedatangannya yang pertama. Tetapi kedatangan pertama itu tidak berarti tanpa mengalami kedatangan yang selanjutnya. Dan Sobat Maestro, kedatangan Tuhan yang selanjutnya itu diberikan pengharapan yang indah dengan kita menunggu kedatangannya yang selanjutnya lagi. Nah, Sobat Maestro, sekarang kita akan memikirkan beberapa kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Kalau kita menyambut beberapa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, tentu Natal akan sungguh mendatangkan berkat besar bagi kita. Kedatangan yang pertama, yaitu kedatangan Kristus ke dalam dunia ini yang kita rayakan dan peringati di hari Natal. Sobat Maestro,
pada waktu kita merayakan Natal, kita harus ingat bahwa yang terpenting mengenai hari Natal bukanlah kelahiran Tuhan Yesus, tetapi kedatangan Tuhan Yesus. Biasanya semua orang berpikir mengenai kelahiran seorang bayi dan lupa bahwa lebih baik kalau Natal itu disebut sebagai kedatangan Kristus ke dalam dunia. Kita seringkali latah untuk menamakan Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin Sobat Maestro kita merasa tidak ada perbedaan antara kelahiran dan kedatangan. Tetapi Sobat Maestro ada perbedaan yang besar. Kedatangan itu berarti orang itu sudah ada sebelum dia tiba di dalam salah satu tempat. Misalnya Sobat Maestro, kalau kita pergi ke misalnya ke Bandara Soekarno-Hatta ya, kita akan melihat pada papan pengumuman tentang pesawat-pesawat yang akan mendarat. Dan dengan demikian istilahnya itu disebut kedatangan ya. Departure, kedatangan. Berarti sudah ada pesawat itu sebelum tiba. Pesawat itu mungkin sedang dalam perjalanan. Nah, Sobat Maestro, dalam Minggu Advent ini kita juga akan memperingati penantian kedatangan Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia lebih cocok istilahnya daripada kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Tuhan Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan di Bethlehem. Dan yang indah adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini melalui sebuah tanda kutip yang saya sebut lapangan terbang dalam tanda kutip di Bethlehem. Dan diberitakan sebelumnya. Dan menurut perhitungan seseorang ada 333 nubuatan di dalam perjanjian lama yang berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Semua nabi dan seluruh umat Yahudi menunggu kedatangannya. Dan pantas juga kalau kedatangannya itu diberitakan sebelumnya. Sobat Maestro, di dalam Mika 5 ayat yang pertama tadi dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sobat Maestro, di dalam Matius 2 ayat 1 juga kita bisa dapatkan bahwa dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Jikalau Natal hanya merupakan kelahiran Kristus, kejadian itu cukup gampang dimengerti. Tetapi apabila kita menekankan konsep kedatangan, maka kita perlu tahu dengan cara apakah Yesus datang. Ia yang ada dari kekekalan datang melalui sebuah proses penjelmaan. Dan kita semua tahu bahwa Allah roh adanya. Dan demikian keberadaan Kristus sebelum dia datang adalah tanpa tubuh manusia. Tuhan yang roh adalah menjelma menjadi manusia melalui. Jadi dia datang tanpa tubuh tetapi dikatakan menjelma menjadi manusia melalui proses penjelmaan. Dan untuk mengingat proses itu kita dapat memakai istilah atau singkatan 4M. Menjelma menjadi manusia melalui. Nah Sobat Maestro, inilah proses yang dipakai Kristus pada waktu dia mendarat di Bethlehem. Memang banyak orang yang hanya menganggap Kristus itu sebagai nabi besar yang dilahirkan pada waktu Natal pertama. Tuhan lebih dari manusia biasa, Sobat Maestro. Kalau orang akhirnya mengakui, dikatakan ya memang dia datang pada hari Natal pertama dari sorga. Memang dialah Allah. Mereka biasanya menambah, mengapa dia datang? Hal ini gampang dijawab. Soalnya Alkitab berulang kali mengatakan bahwa dia datang untuk mati. Malahan sebelum dia dilahirkan, menjelma melalui proses kelahiran, seorang malaikat mengatakan kepada Yusuf bahwa dia akan dinamai Yesus karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sobat Maestro, sebetulnya itulah sebabnya
Dia diberi nama Yesus yang berarti juru selamat. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia melalui penyaliban. Demikianlah kedatangannya yang pertama kali. Dan tiap orang percaya, tiap orang yang sungguh-sungguh percaya pantas merayakan kedatangan ini. Tetapi apakah kita sudah merayakan kedatangan yang selanjutnya? Setelah kedatangan pertama di Bethlehem, ada kedatangan selanjutnya. Yang dimaksud yaitu kedatangan di dalam hati kita. Sobat Maestro, saya ingat sekali waktu Sobat Maestro dulu ada ya Sobat Maestro di dalam, mungkin kalau guru sekolah minggu yang suka tahu ya, ada alat peraga yang menggambarkan hati manusia. Saya ingat dulu waktu ada guru Injil yang suka datang ke rumah ya Sobat Maestro, membawa gambar hati manusia sebagai sangkar. Ternyata di dalam hati manusia itu didapatkan ada burung-burung yang haram dikatakan ya. Lalu diceritakan, saya ingat sekali waktu itu masih sekolah minggu saya ya, dan ingat itu berulang kali Tuhan Yesus menggambarkan keadaan hati manusia yang sebenarnya. Di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 22 didapatkan di sana daftar burung-burung haram yang ada dalam sangkar hati manusia. Mungkin ada di situ burung yang dinamakan pikiran jahat, burung yang dinamakan percabulan, burung yang namanya pencurian, ada burung pembunuhan, ada burung perjinahan, ada burung keserakahan, ada burung kejahatan, ada burung kelicikan, ada burung hawa nafsu, ada burung iri hati, ada burung penghujat, atau ada burung kesombongan yang suka digambarkan sebagai merak ya. Dan juga banyak lagi Sobat Maestro. Dan orang yang mengerti dan jujur dengan dirinya sendiri tentu harus mengakui bahwa memang itulah keadaan hati manusia yang selalu ada sifat-sifat itu. Nah, saya ingat Sobat Maestro dulu guru Injil saya yang suka memberitakan tentang hati manusia yang penuh dengan dosa itu dengan gambar alat peraga itu. Nah, Sobat Maestro, manusia berabad-abad sadar akan keadaan yang mengerikan itu. Dan kita tahu akan hal ini karena manusia selalu berusaha untuk mengusir burung-burung haram itu dari hatinya. Dia bertujuan untuk membersihkan sangkar hati dan kandang yang kotor dari burung-burung haram itu. Jalan apakah yang biasanya dipakai oleh manusia untuk membersihkan dirinya dari keadaan kotor itu? Biasanya ada banyak orang memakai jalan beramal ya, jalan beribadah katanya ya Sobat Maestro. Dan kebanyakan manusia merasa kalau amalnya sudah cukup, kalau ibadahnya sudah cukup, kalau sembayangnya terus-menerus, maka hatinya akan disucikan. Malahan ada banyak bapak pemimpin gereja pada abad pertengahan yang mengira bahwa kalau mereka menyiksa diri mereka akan menjadi suci. Demikian juga salah seorang dari mereka akan memakai baju kulit yang penuh dengan kutu-kutu. Dan dia merasa dengan memakai baju yang didiami banyak kutu itu, dia akan menjadi makin suci. Pokoknya kutu-kutu itu makan pada tubuhnya siang dan malam, mengisap darahnya, dan dengan demikian itu menyiksa dirinya, lalu kemudian dia menjadi merasa bersuci. Sobat Maestro, dengan jalan ini ada berharap semua jenis burung ini, atau burung-burung yang najis itu mendiami hatinya itu akan terusir. Itulah banyak orang yang salah mengerti. Tetapi Sobat Maestro, cara yang dikemukakan Alkitab untuk membersihkan hati kita ini selain dari apa yang dikatakan dengan jalan amal, Sobat Maestro, kita membaca berulang kali dalam Alkitab bahwa Kristus mau datang ke dalam hidup kita. Dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia. Dan makan bersama dengan dia. Dan ia bersama dengan aku. Sobat Maestro, itulah satu-satunya jalan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus selain kita menyambutnya pada saat dia datang lahir di Bethlehem. Tetapi bagaimanakah kita sudah menyambutnya datang di dalam hati kita yang kotor, yang banyak burung haramnya itu? Sobat Maestro,
ada rumah kecil di dalam kita, yaitu hati kita. Dan Tuhan berdiri di luar hati kita dan mengetok. Dia mengetok karena dia ingin diizinkan masuk di dalam hati dan hidup kita. Dia belum pernah memaksakan pintu. Pintu itu harus dibuka dari dalam secara sopan. Dia mengetok dan bersuara. Barang siapa mendengar suaraku. Sobat Maestro, jelas dikatakan Tuhan Yesus mengucapkan permisi. Dia sungguh mau masuk. Nah, Sobat Maestro, apakah yang akan terjadi kalau dia masuk ke dalam hidup kita? 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah ada di dalam kamu, diam di dalam kamu, tinggal di dalam kamu. Demikianlah pada waktu Tuhan Yesus masuk, roh Allah juga masuk, malahan Allah Tritunggal itu masuk ke dalam kehidupan kita orang percaya. Tubuh kita yang hanya merupakan roh dan jiwa ini dijadikan bait Allah, dihuni oleh Allah yang Maha Suci. Sobat Maestro, dengan demikian Sobat Maestro kita dapat menyadari satu hal yang akan terjadi, yaitu hati kita disucikan. Semua burung haram akan terbang cepat dari sangkar hati kita. Kalau kita menerima Yesus Kristus dan kita minta supaya Tuhan mengampuni, menguduskan hati dan hidup kita. Dan ini tidak begitu berbeda dari orang yang masuk ke dalam kamar gelap, lalu menyalakan lampu serta membuka semua jendela. Dan kalau ada kelelawar di dalam kamar gelap itu, pasti kalau lampunya dinyalakan semuanya akan terbang menghilang keluar dan cepat sekali menghilang. Demikianlah juga apabila Allah yang Maha Terang masuk menerangi hati kita, masuk di dalam kehidupan kita dan memenuhi, dan kita membuka pintu hati kita dan kita undang Yesus dan kita mohon ampun, maka dia akan memenuhi hati kita. Dan pada saat itu segala sesuatu yang haram, yang najis itu cepat menghilang. Dan inilah berkat besar yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam hati kita. Sobat Maestro, lalu setelah itu apalagi yang harus kita lakukan Sobat Maestro? Setelah Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita, datang di dalam hati kita, kita sambut kedatangannya bukan hanya saat kita menyambut hari kedatangannya di dalam kelahiran yang menjelma menjadi manusia itu. Ada selanjutnya Sobat Maestro, yaitu kita harus siap-siap menyambut kedatangan Kristus di akhir zaman, yaitu kedatangan Yesus yang seringkali disebut kedatangan yang kedua kali. Sobat Maestro, 700 tahun sebelum Masehi, Nabi Mika menubuatkan kedatangannya sebagai bayi di Bethlehem. Mika mengatakan, tetapi engkau, hei Bethlehem Efrata, hei yang terkecil di antara kaum Yehuda. Dikatakan bahwa dari di antaramu itu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sejak dahulu, sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sobat Maestro, selama ratusan tahun tidak terjadi apa-apa sampai sekarang, bukan? Jelas banyak orang sudah lupa dan malahan tidak yakin bahwa Mesias itu akan datang. Tetapi percayalah bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya. Kedatangan Tuhan Yesus yang dari surga itu dinubuatkan berulang kali dalam perjanjian baru. Misalnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14-17. Nubuat itu sangat jelas. Banyak orang juga sudah lupa bahwa sudah dinubuatkan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Dan dia pasti akan datang. Dan inilah penghiburan untuk kita yang percaya. Kita punya pengharapan. Sebagai orang yang percaya, tiap orang mengalami kedatangan Yesus di dalam menyambut hari Natal, yaitu ketika Yesus menjelma menjadi manusia melalui proses. Kita juga menyambut Yesus kedatangannya di dalam hati kita. Dan kita siap-siap untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali di akhir zaman ini. Kapan waktunya tidak ada yang tahu, Sobat Maestro. Pada saat penghulu malaikat akan berseru, kemudian suatu sangkakala akan berbunyi, kurang jelas apakah hanya orang Kristen yang mendengarnya atau semua umat di bumi.
Setelah itu orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati akan dibangkitkan dari antara orang mati. Akhirnya kita yang hidup dan yang sudah mati bersama-sama akan diangkat ke awan-awan dan kita akan tinggal selama-lamanya dengan Tuhan. Jelas, menurut Alkitab, sebagian orang akan diangkat dan sebagian lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua anak yang sedang main di bawah pohon, pada saat itu akan sekejap anak yang percaya akan diangkat dan anak yang lain yang tidak percaya ditinggalkan sendirian. Kalau ada dua orang yang sedang naik mobil, dalam sekejap orang yang percaya kepada Yesus akan diangkat dan menghilang. Lalu kemudian yang tidak percaya akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang yang duduk di rumah dan tanpa sadar salah satunya yang sudah mentaati Injil Kristus akan diangkat dan menghilang. Lalu kemudian yang tidak percaya ditinggalkan. Inilah yang sering dinamakan kedatangan Yesus yang kedua kalinya oleh para ahli teologi. Sobat Maestro, pada perayaan Natal kita berusaha untuk mengerti kedatangan Yesus di Bethlehem. Lalu kedatangan yang pertama itu kadang dan memang kurang berarti dan malahan sulit dimengerti kalau kita belum mengalami kedatangan Yesus ke dalam hati kita. Mungkin kita belum menyambut Tuhan Yesus ke dalam kehidupan kita dan oleh sebab itu kedatangan yang pertama menjadi kurang bermakna, bahkan kita tidak mengerti. Banyak orang tidak mengerti. Makanya banyak orang merayakan Natal dengan pesta pora, merayakan Natal dengan makan minum, merayakan Natal dengan kegiatan yang banyak, aksi sosial ataupun mungkin di gereja yang melayani pun belum tentu mengerti semua. Oleh sebab itu banyak terjadi konflik pada saat-saat mempersiapkan perayaan Natal, menyambut Yesus yang datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia melalui proses. Tetapi kalau kita melanjutkan dengan kedatangan Yesus dalam hati kita, saya percaya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengertian dan ada makna yang dalam ketika kita menyambut Yesus masuk di dalam hati kita, merupakan kedatangan Yesus secara pribadi untuk kita. Maka kita pun akan siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dari surga yang kita akan nantikan dengan sebuah pengharapan. Sobat Maestro, biarlah setiap kita mempunyai beberapa kedatangan Yesus atau mengalami beberapa kedatangan Yesus. Yang pertama kedatangan Yesus yang kita rayakan dalam Natal ini. Yang kedua, biarlah kita juga boleh bersyukur kalau kita menyambut Yesus datang dan kita sudah mengundang Yesus masuk dalam hidup kita dan dalam hati kita. Maka kita akan siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi pasti karena firman Tuhan yang mengatakan. Sobat Maestro, inilah bulan Natal. Sobat Maestro, dengan mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati secara pribadi, maka Sobat Maestro, kita dapat mulai merayakan Natal menurut kehendak Allah. Natal akan sungguh menjadi perayaan yang sangat membuat kita bahagia. Oleh karena itu Sobat Maestro, biarlah setiap kita minta supaya Tuhan benar-benar ada di dalam hati dan hidup kita. Mari kita renungkan bersama-sama.
Biarlah kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini kita boleh sambut bukan hanya di dalam kegiatan kita masing-masing di gereja, tetapi sambutlah di dalam hati kita, supaya kita siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan hikmat dan pengertian yang baru untuk kami bisa menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, memperingatinya dengan hati yang sungguh, ada sukacita, ada damai sejahtera karena kami punya pengharapan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami yang boleh datang saat ini kepada Tuhan untuk memperingati hari Natal, Tuhan juga memberkati kami. Dan biarlah setiap kami yang saat ini belum menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hatinya, belum menerima kedatangan Yesus secara pribadi, Tuhan yang tolong. Biarlah saat ini kami mau berdoa untuk setiap pribadi yang belum mengundang Yesus ke dalam hatinya. Saat ini mari Engkau yang masuk dalam setiap hati kami. Tumpangkan tangan Sobat Maestro bagi Anda yang belum menerima Yesus Kristus di dalam pribadi, kehidupan, hati dan hidupnya. Tumpangkan tangan kananmu dan mari ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh sebab itu kami undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kami, dalam pribadi dan hidup kami. Terima kasih Engkau yang mendiami hati kami, mengusir segala kejahatan, segala pikiran-pikiran iri hati, kedengkian, kesombongan dan dosa-dosa yang begitu banyak. Dan Engkau yang mendiami saat ini Roh Kudus di dalam hati kami. Terima kasih Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih seberapa banyak pun saat ini pendengar yang belum menerima Yesus Kristus dan saat ini sudah menerima Yesus Kristus secara pribadi. Tuhan akan berkarya. Tuhan akan memperdengarkan suaramu. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan hikmat. Sehingga kami dalam saat-saat ini boleh memperingati kedatangan Tuhan Yesus dengan pengertian dan makna yang dalam. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati kami dan kami punya pengharapan di dalam Engkau untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Sobat Maestro, selamat bagi Anda yang sudah menerima Yesus Kristus dan baru saja menerima Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memberkati kita semua. Baiklah Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Mitzi Anggriani akan segera undur diri. Tuhan memberkati kita semua dan selamat menikmati dan memperingati hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus.